البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Tanbihatun ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat, yaitu panduan fikih ringkas bagi para wanita. Sekarang kita akan mengambil pembahasan yang baru, yaitu pasal yang ke-7, halaman 62. Barakallahu fikum. Kata beliau, ahkamun takhtassu bil mar'ah fi babis siyam, yaitu hukum-hukum yang khusus untuk wanita mengenai bab seputar puasa. Karena tentunya hal ini dibahas oleh para ulama karena ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan masalah puasa. Walaupun secara umum memang puasa Ramadan wajib lelaki maupun wanita, tapi di sana ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Perempuan di sana ada haid, ada nifas, ya kan? Ada darah istihadhah. Sedangkan laki-laki minimalnya uzur yang syar'i adalah safar dan sakit. Oleh karena itu barakallahu fi, pentingnya seorang wanita mukminah muslimah sunniyah salafiyah untuk mengetahui hukum-hukum seputar apa? Seputar puasa ini, biar tidak keliru dalam melangkah. Kita lihat, shaumu syahr Ramadan wajibun ala kulli muslimin muslimatin. Puasa bulan Ramadan adalah wajib atas setiap muslim lelaki maupun wanita. Dalilnya jelas sekali ya. Nanti akan kita baca ayatnya. Dan juga keutamanya besar. Sudah kita lewati juga hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dalam keadaan beriman kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, maka niscaya apa? Dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini. Kata beliau, wa huwa ahadu arkanil Islam wa mabnihi al-'idham. Yang mana puasa ini merupakan rukun-rukun Islam dan bangunan-bangunan atau pondasi-pondasi yang agung dan besar. Jadi kalau dia mengaku beragama Islam, KTP-nya bertuliskan agama Islam, maka jangan pernah meninggalkan puasa Ramadan. Ketika apa? Ketika tidak ada alasan yang syar'i. Berarti menunjukkan kalau ada alasan syar'i diperbolehkan. Namun dilihat dulu alasannya tersebut, dia tidak mampunya di saat itu saja atau selama-lamanya, nanti dibahas. Kalau dia nggak mampu di saat itu saja, maka dia nggak puasa, hanya menggantikan di hari-hari yang lain. Bisa dipahami? Mungkin di saat tersebut perempuan sedang menyusui anaknya, atau mungkin perempuan sedang haid, perempuan sedang nifas, perempuan sedang hamil tua sehingga atau hamil muda, intinya sangat berat bagi dia berpuasa. Maka boleh dia nggak puasa, tapi menggantikan di hari-hari yang lain. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Itu dalilnya. Maka barang siapa di antara kalian yang sedang sakit atau sedang safar, maka hendaknya dia menggantikan di hari-hari yang lain. Mafhum? Nanti dibahas pembahasan seputar bagaimana kalau penyakitnya itu terus-menerus dan tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Dalam artian prediksi manusia dah diobatkan kemana-mana nggak sembuh lah gitu loh. Paham ya? Walaupun semua dan takdir Allah kan. Nah kemudian juga bagaimana dengan keadaan orang yang tua renta. Tua renta sudah nggak bisa lagi diharapkan apa? Nah, untuk muda kembali. Nggak mungkin juga kan? Maksudnya nggak mampulah puasa dia. Itu nanti ada pembahasan. Jadi kesimpulannya barakallahu fiik untuk yang masalah hukum asal ini dipahami baik-baik. Bahwasanya laki maupun wanita wajib untuk berpuasa. Alasan-alasannya tidak syar'i haram untuk jadikan alasan. Mungkin alasannya sedang panen padi, ya kan? Atau alasannya sedang derep bahasa Jawanya. Nah, itu hati-hati. Jangan sampai dia derep panen padi akhir ninggal puasa Ramadan. Kalau orang berpikir akalnya digunakan, dia derep panen padi itu dunia atau akhirat aslinya? Dunia kan? Sedangkan akhirat ini enggak setahun 2 kali loh ya. Hanya setahun sekali aja, bulan Ramadan aja.
sempatkan. Kalau dia berpikir, wah nanti kalau seandainya panen padi siang hari, nggak mampu, nggak kuat puasa, caranya disiasati. Kalau ingin tetap berpanen, malam hari panennya, gitu caranya. Ya kan? Jangan sampai dia panen siang hari ninggalkan puasa. Hilang akhiratnya, dia dapat dunianya. Orang kadang berpikirnya lain gitu loh. Paham ya? Tetap berangkat derep, berangkat panen padi, alasannya nggak puasa kenapa? Nggak kuat. Bukan salah puasanya. Yang salah orang tadi nggak puasa tadi. Bisa dipahami ya? Yang salah bukan kewajiban Ramadannya. Bukan kewajiban puasa Ramadan. Yang salah adalah orang yang tidak puasa tadi dengan alasan panen padi. Bisa nggak disiasati? Bisa aja. Mungkin malam hari panennya. Kalau memungkinkan ya kan, atau dikerjakan orang lain, biar orang lain yang manen, ya kan. Nah, barakallahu, posisinya maksudnya apa? Maksudnya dia yang tidak mampu, tidak kuat tersebut, jangan panen padi di siang hari. Maksudnya, puasa Ramadan ini dalam setahun tidak 2 kali, hanya sekali aja. Di bulan Ramadan, sempatkan. Kadang kita lihat alasan orang itu macam-macam ya. Ada yang kerja berat Ustaz, kerja bangunan, banting tulang, peras keringat, silahkan kerja. Tapi Ramadan jangan ditinggalkan gitu loh. Paham ya? Nah, orang harus pandai-pandai bersiasat di situ. Berpolitik dengan politik yang syar'i. Bagaimana caranya dia tetap mengambil dunianya, tidak lupa akhiratnya. Bukan hanya ngambil dunia, lupa akhiratnya. Alasannya apa? Alasannya kerja, alasannya panen padi, alasannya macam-macam. Itu bukan alasan yang syar'i, ingat-ingat. Jadi perlu dikondisikan nih ya. Biasanya ketika Ramadan itu kadang-kadang ya, musim-musim panen padi biasanya. Ada juga kadang mungkin maju mundurnya ya. Nah, itu dikondisikan. Ingin panen padi silakan. Derep nggak ada larangan, nggak ada haram. Tapi puasa Ramadan jangan ditinggalkan, selesai. Wah nanti kalau rolasan panas nggak kuat. Ini yang salah itu siapa? Yang salah puasa Ramadannya atau orangnya? Orangnya. Dia memaksakan diri untuk bekerja, memaksakan diri untuk panen padi sehingga terluputkan puasa Ramadannya. Jangan ya, ini nggak boleh. Kenapa? Alasannya tidak syar'i. Kita lihat aja sini. Qala Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi insan yang bertakwa. Lihat, tujuan diwajibkan puasa Ramadan agar bisa mencetak orang-orang yang bertakwa, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketakwaan. Kalau dia yakin rezeki sudah diatur, rezeki sudah tercatat, dengan bermodalkan takwa, ngerjakan puasa Ramadan, insyaallah rezeki lancar. Tapi kalau dia meninggalkan puasa Ramadan dengan alasan apa? Mencari rezeki, dengan alasan bekerja, dengan alasan panen padi tadi, itu justru akan apa? Menimbulkan barakallahu fiik, kesengsaraan di kemudian hari, wal iyadu billah. Mafhum? Jadi dikondisikan, takwa itu sumber ngalirnya rezeki. Ini jangan bilang wah cuma teori. Kalau nggak percaya buktikan. Ketakwaan itu ya, ngerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya, sumber datangnya apa? Rezeki. Ini jangan dibilang cuma teori, praktekkan kalau tidak percaya. Bahwasanya orang semakin bertakwa kepada Allah Ta'ala, semakin yakin hatinya. Rezeki sudah tercatat, teratur semuanya. Sehingga tenang pikirannya, tentram hatinya. Apa kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran Karim? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu ayat yang terulang-ulang ya. Cuman kadang-kala orang berpikir, wah itu cuma teori, kalau enggak ada prakteknya bagaimana? Tidak. Orang kalau dia benar-benar bertakwa, prakteknya dia amalkan, ngerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya, lihat jaminannya ini. Yaj'al lahu makhraja. Allah Ta'ala akan jadikan untuk dia jalan keluar. Solusinya itu ada gitu loh. Wah, bagaimana ekonomi ini, bagaimana kerjaan ini, solusinya ada kalau dia bertakwa. Kemudian tambah lagi balasannya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan niscaya Allah Ta'ala akan berikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Lihat, datang tiba-tiba. Itu apa modalnya? Takwa. Tapi kalau orang yang tidak bertakwa terus bergelimang di dalam kemaksiatan, dalam dosa, wal iyadu billah, hati-hati. Justru akan tercabutnya keberkahan yang ada pada dirinya, wal iyadu billah. Kita lihat lagi. Wa makna kutiba furidha. Kutiba maknanya bukan ditulis ya. Yang pernah belajar bahasa Arab, kata bayak tubuh menulis memang. Di sini tapi kata bayak tubuh itu maknanya bukan menulis, tapi maknanya adalah kutiba furidha. Diwajibkan. Mafhum? Nah, mungkin di awal permulaan yang belajar bahasa Arab kan kata bahkan menulis. Naam, itu aslinya artinya kata bayak tubuh itu menulis. Tapi maknanya di sini adalah furidha, ditetapkan, diwajibkan. Mafhum? Itulah yang namanya apa?
gaya bahasa orang Arab. Kadangkala barakallahu fik, satu lafaz maknanya beraneka ragam sesuai dengan konteks dan siyaknya. Kita lihat di sini. Fa idza balaghatil fatatu sinnat taklif bidhuhuri ihda amaratil bulugh 'alaiha, apabila seorang wanita atau pemudi remaja sudah mencapai sin, itu usia taklif, usia pembebanan syariat. Paham ya? Karena taklif itu pembebanan syariat. Naam, dengan nampaknya salah satu di antara tanda-tanda kedewasaan wanita, ini penting sekali ini, jangan sampai tidak tahu kalau perempuan ya. Nah, wa minha al-haid, di antaranya haid. Jadi kalau perempuan itu kalau udah haid itu tanda kedewasaan walaupun usianya baru 9 tahun, lihat. 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun. Kok sudah haid, datang bulan, itu tanda kedewasaan. Memang kedewasaan orang beda-beda, bertingkat-tingkat. Tidak semuanya langsung bilang dewasa seperti orang tua, tidak. Maksudnya tanda kedewasaan awal permulaan kalau perempuan diantaranya apa? Haid ini. Paham ya? Jadi pahami baik-baik bagi para wanita, para akhwat, para banat yang sudah mengalami seperti ini berarti apa? Sudah dewasa. Walaupun usianya masih muda. Karena pembatasan usia ternyata apa? Nah, barakallahu fik, tidak ada dalil yang sahih mengenai berapa batasan perempuan dikatakan dewasa dengan usia. Hanya rata-rata dan kebanyakannya. Mafhum? Di Yaman, di Arab sana, 11 tahun ada yang udah haid, 10 tahun pun sudah ada. Menunjukkan bahwasanya usia itu hanya apa? Hanya prediksi. Tapi realita dan kenyataan tolak ukurnya adalah apa? Datang bulan atau belum. Nah, itu ada. Mafhum? Dan ini perlu diketahui sebagai seorang ibu punya anak perempuan atau seorang bapak punya anak perempuan, ya pastikan dia pahamlah sedikit hukum seputar ini. Sehingga dia nanti kalau dimintai solusi dia tahu. Ini darah-darah apa gitu loh. Paham ya? Darah ketika keluar dalam kondisi dia di awal kali dia dewasa, dalam artian usia mungkin sudah 11 tahun atau semisalnya, itu biasanya tidak menutup kemungkinan itu darah haid. Paham ya? Karena darah nifas jelas ketika proses persalinan itu. Kemudian darah apa? Istihadah jelas karena ada penyakit dari dalam misalkan, luka atau semisalnya keluar darahnya. Berdarah haid ma'ruf, sifat-sifatnya dan ciri-cirinya sudah kita lewati pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Tapi kita lihat apa yang ada di sini saja. Termasuk tanda-tandanya adalah minha al-haid, fa innahu yabda wujub shaum fi haqqiha. Maka mulai saat itu dimulailah wajibnya puasa atas hak wanita tersebut. Mafhum? Jadi kalau udah haid enggak ada alasan lagi. Wah, ana masih kecil, ana masih usia 10 tahun, masih usia 11 tahun, tidak ada alasan. Kalau udah haid menunjukkan apa? Kedewasaan wanita tersebut. Naam. Wa qad tahidu wa hiya fi sinit tasi'. Lihat ini. Sungguh kadang-kala perempuan haid itu di usia 9 tahun. Mungkin enggak ini seperti ini? Mungkin, tergantung cuaca dan tempatnya biasanya. Paham ya? Disebutkan para ulama, kadang tergantung dengan cuaca dan tempatnya. Di daerah Yaman sana, daerah Hudaidah atau daerah pesisir dekat laut sana, itu ada yang 9 tahun, ada 10 tahun. Yang mungkin kalau kita di Indonesia kadang-kadang ya normalnya 11 tahun ke atas lah biasanya ya. Walaupun ada di bawah itu pun kalau udah keluar darah haid dewasa. Mafhum? Jadi tolak ukurnya bukan usia ya. Usia ini hanya prediksi. Nah, kita lihat di sini. Waqad tajhal ba'dhu al-fatayat annahu yajibu 'alaiha as-siyam. Terkadang sebagian para pemudi itu dia bodoh. Bodoh tidak paham mengenai wajibnya bagi dia berpuasa ketika sudah haid. Jadi kalau sudah haid itu sudah wajib bagi dia berpuasa Ramadan. Mafhum? Jangan menunggu belum 20 tahun, belum 15 tahun, itu enggak ada alasan. Paham ya? Bahkan kalau kita perhatikan dalam hadis yang sahih, mendidik anak itu ketika sejak usia berapa itu? Untuk sholat, kemudian ketika kamu sholat dipukul 7 tahun. 7 tahun belum dewasa kan? Belum dewasa, 10 tahun juga belum dewasa secara umum. Iya kan? Tapi sudah diperintahkan untuk apa? Kebaikan. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika usia berapa? 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Dan pukullah mereka kalau enggak mau salat ketika usia berapa? 10 tahun dan pisahkan mereka di ranjang-ranjangnya. Maksudnya ranjang mereka dipisah. Kalau dia punya anak perempuan, punya anak laki-laki di usia 10 tahun walaupun belum dewasa dipisah. Pisah dalam artian anak laki-laki ada kamar sendiri atau kasur sendiri, anak perempuan ada tempat sendiri seperti itu. Paham ya? Agar tidak terjadi perkara yang tidak baik. Mafhum? Dipisahkan. Nah, itu ketika usia 10 tahun walaupun belum
dewasa. Berarti pendidikan itu bukan ditunda tapi disegerakan. Bisa dipahami? Nah, kita lihat di sini. Kata beliau barakallahu fikum, hina dzak, di saat tersebut ketika dia haid, kebanyakan perempuan, para pemudi, para remaja wanita mereka tidak paham dan bahkan bodoh terhadap wajibnya puasa. Fala tasumu dhannan minha annaha shaghirah, penting ini. Maka kadang-kadang perempuan dia enggak puasa karena dia merasa dirinya masih kecil. Ingat-ingat, usia tadi 9, 10, 11 itu bukan batasan yang mengharuskan. Itu hanya apa, prediksi. Lah walaupun usia 9 tahun, 10 tahun sudah keluar darah haid, dewasa. Jangan merasa wah masih kecil, masih 9 tahun, enggak ada. Wah masih kecil umur 10 tahun, enggak ada. Kalau udah haid, puasa. Mafhum? Nah, kita lihat di sini. Kata beliau wala ya'murha ahluha bisyam, dan keluarganya pun lalai juga. Keluarganya tidak merintahkan anak tadi untuk puasa karena alasannya masih kecil. Ini enggak benar ini ya. Karena posisinya kecil ataukah besar, usianya 11 tahun, 10 tahun, 9 tahun ataukah di atasnya, kalau udah haid itu tanda kedewasaan seorang wanita. Nah, dipahami baik-baik. Kita lihat di sini. Wa hadza tafritun 'azimun bi tarki ruknin arkan Islam. Ini termasuk bentuk penyepelean. Tafrit itu meremehkan, menyepelekan. Ini termasuk bentuk apa? Tafrit, menyepelekan, meremehkan dengan peremehan yang besar. Dengan apa? Dengan perbuatan dia meninggalkan rukun daripada rukun-rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Ada 5 kan? Di antaranya puasa Ramadan. Naam. Wa man hasala min dzalik wajama 'alaiha qada'us shaum alladhi tarakathu fi hini bidayatil haid biha. Lihat ini. Walau madha 'ala dzalika fatrah tawilah li'annahu baqin fi dhimmatiha. Ini penting nih, hati-hati ini. Maka barang siapa yang terjadi sudah dewasa, sudah haid kok dia enggak puasa, alasannya karena masih kecil usia tadi, maka wajib bagi dia mengqadha puasa tadi yang dia tinggalkan. Lihat. Nah, yang dia tinggalkan mulai dari permulaan dia haid, nah barakallahu fiik, walaupun sudah berlalu waktu yang sangat panjang, karena itu masih apa? Masih tersisa pada tanggung jawabnya. Jadi diperhatikan orang tua yang punya anak perempuan atau perempuan sendiri, nah mengoreksi dirinya dalam artian memperhatikan sudah dewasa atau belum, sudah haid atau belum. Kalau sudah, maka dia sadar harus puasa Ramadan. Paham ya? Kalau keluarganya mengingatkan, kadang-kadang mungkin perempuan ya kan, awal kali haid malu menyampaikan kepada orang tuanya, kepada umminya atau abinya. Sebenarnya tidak perlu karena itu ilmu. Tanyakan apakah ini tanda-tanda darah haid atau bukan, seperti itu. Sehingga apa? Puasa Ramadan tidak terlewatkan. Mafhum? Bagi perempuan, udhurnya yang syar'i di antaranya apa? Nifas, kemudian haid. Ya, kemudian menyusui, kemudian hamil, kemudian sakit. Mafhum? Nah, untuk laki-laki atau perempuan tambah lagi safar. Untuk laki-laki safar dan sakit. Paham ya, seperti itu. Ini secara globalnya ya. Kesimpulannya kalau sudah menginjak usia dewasa, maka hendaknya dia tidak meremehkan gara-gara usia. Paham ya? Usia muda, usia masih kecil atau yang semisalnya, kalau udah haid dewasa. Naam. Kita lihat berikutnya. Man yajibu alaihi Ramadan. Siapakah yang wajib untuk puasa Ramadan? Idza dakhala syahr Ramadan wajaba ala kulli muslimin muslimatin bil ghain. Naam. Afwan. Idza dakhala syahr Ramadan wajaba ala kulli muslimin wa muslimatin balighain. Balighain sahihain muqimain siyamuhu. Masyaallah, lihat ini. Apabila telah masuk bulan Ramadan, maka wajib atas setiap muslim lelaki maupun wanita yang sudah balighain, apa balighain? Dewasa. Sahihain, sehat. Muqimain, tidak safar, mukim. Siyamuhu, wajib puasa. Ingat-ingat syaratnya tadi, dewasa, sehat, mukim. Mafhum? Naam. Terus bagaimana kalau dia safar tapi nekat puasa? Nah, itu ada 2 pendapat. Pendapat pertama, kalau dia nekat puasa dalam kondisi badannya lemah, nanti kalau puasa justru lemah, ibadahnya terhambat atau semisalnya, apa kata Rasulullah SAW? Laisa minal birri asyamu fis safari. Bukan termasuk kebaikan orang yang berpuasa di waktu safar. Terus bagaimana? Ambil rukhsah keringanan. Kalau dia merasa keberatan ketika safar untuk berpuasa. Tapi kalau orangnya Masya Allah, fisiknya kuat, kemudian sehat, imunitasnya luar biasa misalkan, walaupun safar tetap puasa, afdol. Jadi pahami nggak ini perinciannya?
Nah, tapi kalau dia lemah, lemas, nanti justru ibadahnya terhambat dengan puasa tadi, dia nekat puasa, itu bukan kebaikan ketika safar. Mafhum? Nah, jadi dirinci. Kalau dia kuat, mampu, tidak menghambat ibadahnya, maka itu afdal kalau memungkinkan untuk berpuasa. Ngambil rukhsah tidak ada dosa. Nah, kita lihat lagi. Wa man kana minhuma maridhan aw musafiran, dan barang siapa di antara keduanya yang sedang sakit atau musafir, keduanya masih muslim atau muslimah, fi asna'is syahr, di pertengahan bulan, fa innahu yuftir wa yaqdi adada ma aftar min ayyamin ukhar. Masyaallah. Ini fikih nih ya. Maka di saat tersebut dia boleh berbuka dan menggantikan jumlah puasa yang dia berbuka di hari-hari yang lain. Saya pahami, dia hutang 15 hari, di hari-hari yang lain dia gantikan. Sampai kapan waktunya? Sampai Sya'ban lagi. Tapi jangan ditunda-tunda sehingga lupa. Datang Sya'ban belum bayar hutang puasa, belum nyaur hutang puasa. Setelah 15 hari mau menjelang Ramadan baru ingat dia, akhirnya dia lupa. Jangan. Caranya itu kalau dia sudah bersuami atau beristri atau punya keluarga, barakallahu fiik, saling mengingatkan, sudah bayar puasa belum? Sudah diganti atau belum? Semakin cepat semakin bagus. Karena apa? Nah, barakallahu fiik, ada kemungkinan khawatir nanti lupa gitu loh. Yang kadang orang ditunda-tunda lupa, tunda. Datang Sya'ban baru ingat dia. Ternyata hutangnya 15 hari. Padahal sudah tinggal 10 hari Ramadannya. Akhirnya apa? Tidak nyusul lagi. Waktunya enggak cukup lagi. Padahal waktunya masih panjang. Paham ya? Untuk bolehnya boleh tunda sampai Sya'ban boleh. Cuman jangan sampai lupa gitu. Permasalahannya kadang lupa. Yang namanya perempuan kan aktivitasnya banyak ya. Mungkin di rumah nyuci piring, nyuci baju, ya kan. Kemudian menyiapkan hak suami dan juga ngasuh anak, ya. Dengan banyaknya aktivitas itu maka saling ta'awun. Yang udah bersuami atau beristri saling ta'awun, mengingatkan, ya kan. Yang punya anak udah dewasa, pernah hutang puasa sepekan ketika haid misalkan diingatkan. Paham ya? Agar apa? Tidak tertunda sehingga lupa untuk membayarnya. Mafhum? Nah, karena tanggung jawab masih berada di orang tadi. Bebannya masih ada, tanggung jawabnya. Kita lihat di sini barakallahu fi, qala Allah Ta'ala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Maka barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Ini dalil yang menunjukkan wajibnya puasa Ramadan. Karena dulu sebelum Ramadan diwajibkan, yang diwajibkan dulu ada puasa Asyura. Puasa 10 Muharram itu dulu. Dulu ya, sebelum diwajibkan puasa Ramadan. Setelah itu kewajiban puasa Asyura dihapus menjadi puasa sunnah 10 Muharram, Asyura, Tasu'a, 9 10. Hadis yang 11 itu dhaif hadisnya. Paham ya? Jadi cukup 9 10 aja puasanya. Kalau enggak dapat 9 10, kalau enggak dapat 10 9, dua-duanya bagus, afdal. Untuk yang 11-nya hadisnya lemah. Paham ya? Sehingga cukup 9 dan 10 saja. Kalau 10 atau 9 saja. Mafhum? Itu dulu puasa Ramadan sebelum diwajibkan, yang wajib puasa Asyura tadi 10 Muharram. Setelah itu dihapus, diganti dengan puasa Ramadan dengan dalil ini. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Maka barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaknya dia berpuasa. Di sini ada lamul amr, wal asl fil amr yadullu al wujub, itu kaidah usulnya. Hukum asal perintah itu menunjukkan wajib. Naam. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun ayyamin ukhra. Lihat. Dan barang siapa yang sedang sakit atau sedang safar maka boleh menggantikan di hari-hari yang lain. Ingat-ingat, penundaan itu boleh, tapi jangan sampai lupa. Paham ya? Lebih baik dia kalau hutangnya banyak biar enggak terlalu berat, diselang-seling. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Tapi ingat, enggak boleh digabungkan. Karena puasa Senin Kamis puasa apa? Sunnah. Menggantikan puasa Ramadan apa hukumnya? Wajib. Antum boleh harinya aja, Senin, Kamis, ambil harinya, tapi niatnya menggantikan puasa Ramadan. Sudah pahami? Nah, bukan digabung dengan puasa Senin Kamis. Karena beda hukumnya. Beda kalau puasa sunnah sama-sama sunnah, boleh digabung. Bisa dipahami ya? Nah, niatnya dan keliru niatnya. Itu kalau biar enggak keberatan. Atau dengan cara puasa, sistem puasa Dawud itu, tapi niatnya menggantikan puasa Ramadan. Biar enggak terlalu berat. Bisa dipahami ya? Naam. Kita lihat di sini barakallahu fik, kama anna man adrakahu syahr wa huwa kabirun haramun la yastati' siyam aw maridun maradan muzminan la yurja irtifa'uhu anhu fi waqtin al-awqat min rajulin aw imra'atin fa innahu yuftir wa yut'im an kulli yawmin miskinan nisfa sa'in min qutil balad. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh
Syekh Abdul Aziz Ibn Abdul Bas dan pendapat yang bagus juga. Walaupun di sana ada pendapat yang lain. Ana artikan kama sebagaimana anna man adraka syahr, barang siapa yang menjumpai bulan Ramadan dalam kondisi dia kabirun haram, tua renta, tua sakit-sakitan. La yastati'u siyam, dia enggak mampu puasa. Au marid, atau dia sakit maradan muslimin, sakit yang terus-menerus. Tahu ya sakit terus-menerus dalam artian itu sakitnya itu terus-menerus dan tidak bisa diharapkan kesembuhannya secara prediksi. Paham ya? Naam. La yurja irtifa'uhu, yang tidak bisa diharapkan untuk terangkat penyakit tersebut. Anhu fi waqtin minal awqat, di waktu-waktu yang akan datang pun prediksinya sudah tidak mungkin untuk apa? Sembuh. Paham ya? Nah, min rajulin, baik lelaki, amra'atin atau wanita, fa innahu yuftir, maka boleh berbuka. Bayar fidyah atau tidak? Pendapat yang kuat oleh beliau, nah, oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah, Asy-Syaikh Shalih Fauzan, barakallahu fik, Asy-Syaikh Shalih Fauzan, dia berbuka dan bayar fidyah. Walaupun di sana pendapat lain, pendapat yang lain mengatakan bahwasanya kalau enggak mampu puasa sama sekali, tua renta, enggak mampu puasa sama sekali, gugur secara totalitas. Enggak perlu dia puasa, enggak perlu menggantikan. Kenapa? Enggak perlu menggantikan karena puasanya enggak mampu gitu loh. Paham ya? Nah, tua renta yang sudah enggak bisa mampu puasa lagi, atau dia penyakitnya penyakit yang terus berlalu, enggak mungkin disembuhkan secara prediksi. Nah, dia menunjukkan enggak mampu puasa. Kalau enggak mampu puasa ngapain ganti? Paham ya? Yang ganti itu pada asalnya, ini pendapat yang kedua ya. Itu yang dia saat itu enggak mampu puasa dan khawatir nanti apa? Nah, barakallahu fiik, nanti tidak apa? Bisa menggantikan puasa tersebut. Maka menggantikan, ini pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama, dia berbuka, tidak puasa dan bayar fidyah. Ini pendapat yang kuat Syekh Shalih Fauzan. Paham ya? Untuk pendapat yang kedua tadi, kalau seandainya dikuatkan, tidak diingkari. Dia enggak puasa dan enggak perlu bayar fidyah. Karena kemampuannya udah enggak ada sama sekali. Bisa dipahami ya? Tapi kalau dia enggak puasa dan ingin bayar fidyah, pendapat pertama ini amrun thayyib, perkara yang bagus. Itu sebagian kekuatan para ulama, di antara Syekh Shalih Fauzan ini, lihat ini. Dia berbuka dan menggantikan memberi makan setiap harinya satu orang miskin, nisfu sa', setengah sa'. Setengah sa' itu bagaimana sih? Perhatikan baik-baik ya. Satu sa' itu 4 mud. 4 mud itu 4 raupan. Nah, satu sa' itu 4 raupan. 2 telapak tangan ini 1 raupan, ya kan? Nah, 4 kali itu namanya 1 sa'. Kalau setengah sa' berarti 2 raupan. Bisa dipahami ya? Nah, 2 raupan. Prediksinya berapa kilo? Kalau 1 sa' aja mereka mendefinisikan sekitar 2,5 kg, berarti ambil setengahnya. Paham ya? 1 sa' kan 2,5 kg prediksinya ya. Nah, itu berarti kalau setengahnya ya tinggal dibagi aja. 1 kilo lebih sedikit kan? Ya enggak? Nah, seperti itu. Menunjukkan bahwasannya apa? Itu makanan yang diberikan kepada orang miskin setiap harinya. Dari apa? Beras, tepung atau bagaimana? Min qutil balad. Makanan pokok negeri tersebut. Negeri kita makanan pokoknya apa? Nasi atau beras? Nasi udah mateng kan, beras yang masih mentah kan? Nah, secara umum ya berarti berasnya itu. Paham ya? Nah, bagaimana kalau diberi makan yang udah siap saji? Nah, barakallahu fiik. Sebagian ulama khilaf, silang pendapat mengenai hal tersebut. Nah, selama dia memberi makan tersebut dalam kondisi dia sudah memberi makan orang yang makan tersebut sudah tenang, nyaman, puas dengan pemberian tersebut, maka sah. Walaupun sudah siap saji. Paham ya? Kalaupun dia mampunya hanya memberikan makanan yang mentah dan dimentahan, makanan pokok negeri tersebut ya berarti berasnya misalkan, paham ya? Atau tepung misalkan, kalau sana orangnya makan pakai roti misalkan, maka sah. Bisa dipahami ya? Seperti itu. Nah, karena kalau siap saji itu biasanya enggak hanya nasi tok itu loh. Nasi, lauk, ya kan? Seperti itu. Nah, kalau Allah Ta'ala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ini dulu sebelum dihapus. Bagi orang-orang yang mampu puasa, maka boleh bagi dia enggak puasa tapi bayar fidyah. Ini dulu. Dulu ya. Nah, mampu puasa, enggak puasa boleh waktu itu, tapi bayar fidyah. Tapi ayatnya sudah dihapus. Dihapus dengan ayat yang tadi itu, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Maka barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaknya berpuasa. Mampu tetap berpuasa. Kalau zaman dulu sebelum dihapus, itu yang mampu berpuasa, yang mampu tidak puasa pun boleh tapi bayar fidyah, itu dulu. Sebelum dihapus ya. Naam. Qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma hiya lil kabir. Ini riwayat yang lain. Nah, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma hiya lil kabir. Ayat ini berlaku untuk orang yang tua
alladzi la yurja bur'uh, yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya lagi untuk apa? Sehat kembali. Rawal Bukhari. Wal marid alladzi la yurja bur'uhu maratuhu fi hukmil kabir. Dan orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka penyakit tersebut dihukumi adalah orang tua renta. Wala qada 'alaiha, tidak perlu mengqada puasanya li adami imkanihi, karena enggak memungkinkan untuk mengqada puasa. Wa ma'na yutiqunahu yatadassamunahu, maksudnya dia mampu untuk melakukannya. Paham? Nah, ini kesimpulannya barakallahu fiik, menurut pendapat yang kuat Syekh Shalih Fauzan, orang tua renta yang tidak mampu puasa lagi, paham ya? Lansia, lanjut usia, atau perempuan, nah barakallahu fiik, atau penyakit, atau orangnya punya penyakitnya enggak bisa diharapkan kesembuhannya, penyakit yang terus gitu loh ya, terus menerus penyakitnya itu, maka boleh dia tidak puasa dan tidak perlu mengqadha. Maka nah barakallahu, tapi apa? Dianjurkan membayar apa tadi? Fidyah. Fidyahnya setengah sa'. Paham ya? Dengan makanan pokok negeri tersebut. Mafhum? Naam. Kita ambil dikit lagi. Wa takhtassul mar'atu bi'adharin tubihu laha al-ifthar fi Ramadan. Dan dikhususkan bagi para wanita, khusus bagi para wanita, diperhatikan para wanita ini, bi'adharin, dengan alasan-alasan udzur-udzur, tubihu laha al-ifthar, diperbolehkan bagi dia berbuka fi Ramadan, di Ramadan. Ala an taqdiya ma aftarathu, tapi dengan catatan apa? Dia wajib mengqadha puasa tersebut yang dia berbuka. Itu bedanya. Paham ya? Jadi perempuan itu ada udzur-udzur yang boleh dia enggak berpuasa, tapi nanti kalau sudah selesai bulan Ramadan, dia wajib mengqadha puasa yang terlewatkan tadi. Bisa dipahami? Dulu ada seorang perempuan di zaman Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, nah kalau tidak salah namanya Muadzah gitu ya, bertanya tentang bagaimana ma balul qaum, bagaimana keadaan kaum tersebut? Naam taqdi as-shaum wa lam taqdi shalah. Mengqadha puasa tapi enggak mengqadha salat. Kemudian Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha mengatakan, "Aharuriyatun anti?" Apakah kamu itu perempuan Khawarij? Sehingga bertanya demikian. Kemudian perempuan tadi mengatakan, "Lastu biharuniyah walakinni as'al." Aku bukan perempuan Khawarij, akan tapi aku hanya nanya. Kemudian Aisyah ummul mukminin mengatakan, kunna nu'maru biqada'is shaum wa lam nu'mar biqada'is shalah. Dulu kami di zaman Rasulullah SAW juga ditimpa haid gitu loh. Tapi dahulu kami ya, diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha apa? Salat. Mafhum? Jadi tidak ada qadha untuk salat bagi perempuan yang haid atau nifas. Walaupun 40 hari dia enggak salat enggak perlu mengqadha. Tapi kalau puasa, na'am, diqadha. Paham? Ya, seperti itu. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an, barakallahu fikum akhwati fillah. Kata beliau, bisabab tilkal a'dzar min ayyamin ukhar wa hadhil a'dzar wa hiya, disebabkan karena apa? Udzur-udzur tersebut, alasan tersebut yang mengharuskan dia apa? Tidak berpuasa tapi menggantikan di hari-hari yang lain. Termasuk udzur-udzurnya adalah, di antaranya adalah, kita ambil satu, wa hiya al-haid wan nifas. Nah, penjelasannya ana jelaskan global. Haid dan nifas ini barakallahu fi, udzur yang pertama. Bagi perempuan mengalami dua perkara ini, haid dan nifas, maka di saat tersebut dia boleh tidak puasa, tapi menggantikan di hari-hari yang lain. Mafhum? Hari-hari yang lain ini kapan? Bulan apa? Bebas. Sampai bulan Sya'ban pun boleh. Tapi apa? Jangan sampai lupa. Semakin cepat dia menggantikan semakin bagus. Semakin dia menunda-nunda, khawatir lupa, itu aja udah. Paham ya? Kalau dia enggak lupa enggak masalah. Cuman tadi itu, banyaknya aktivitas itu kadang membuat orang lupa. Mafhum? Maka disarankan kalau memungkinkan segera diganti setelahnya. Bahkan kalau cuma 6 hari, diganti dulu baru Syawal. Gitu loh, paham ya? Nah, tapi kalau memang sebulan full ya berarti dia dahulukan Syawal dulu enggak masalah. Paham ya? Nanti gantikan di bulan-bulan setelahnya. Tapi kalau cuma 6 hari, 7 hari, diselesaikan hutangnya dulu baru puasa Syawal. Mafhum? Nah, ditunda sampai Sya'ban boleh atau tidak? Enggak ada larangan, tapi jangan lupa, ada itu aja. Paham ya? Kadang-kala banyaknya aktivitas seringnya orang lupa. Mafhum? Nah, kemudian haid dan nifas darahnya sangat terbedakan. Dalam kitab fikih sudah kita jelaskan, kalau darah nifas, darah yang keluar ketika apa? Proses persalinan. Mafhum? Dia melahirkan, barakallahu fi, kemudian keluar anaknya, keguguran, dirinci kalau keguguran. Keguguran seorang wanita ketika keguguran dirinci, apakah kegugurannya itu sudah berbentuk atau belum? Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, kalau kegugurannya itu sudah berbentuk,
4 bulan ke atas atau mungkin 3 bulan setengah misalkan udah berbentuk bayi, maka dihukumi darah nifas. Bisa dipahami? Tapi kalau kegugurannya itu belum berbentuk, masih gumpalan-gumpalan darah, maka darah istihadhah. Kalau darah istihadhah tetap puasa, tetap sholat. Hanya saja setiap kali mau sholat dia wudu. Bisa dipahami? Nah, seperti itu. Tapi kalau darah nifas, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Selama berapa hari? Normalnya 40 hari. Itu normalnya. Ana bilang normalnya kenapa? Karena ada juga yang lebih, ada juga yang kurang. 25 hari, 30 hari udah suci, udah. Kalau udah suci jangan nunggu 40 hari lagi. Langsungan mandi, puasa atau sholat. Bisa dipahami? Kok 45 hari belum suci? Ya udah tunggu aja sampai suci. Karena 40 hari itu sekedar apa? Prediksi. Ghalibnya kebanyakannya 40 hari. Tapi ada yang lebih, ada yang kurang. Bisa dipahami ya? Wallahu a'lam bishawab, yang kita ambil rinciannya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.